Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmawati, NIM 4304002201990. Saya dari Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga, mata kuliah Psikologi Positif kelas 5A dengan dosen pengampu Ibu Qurratu Ayun MPSI. Oh iya, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga tetap happy terus ya. Di video ini aku mau ngomongin sesuatu yang relatable banget nih buat kita semua, yaitu tentang life satisfaction. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Positif. Oke, yang pertama ada definisi. Definisi dari life satisfaction ini adalah menurut Pavlov dan Dinner tahun 1993, kepuasan hidup merupakan satu bentuk proses penilaian dari segi kognitif di mana seseorang individu mengukur kualiti kehidupannya berdasarkan kriteria-kriteria unik yang ditentukan diri sendiri. Jadi ditentukan oleh mereka sendiri. Jadi life satisfaction itu secara sederhana bisa dibilang sebagai perasaan puas atau bahagia dengan hidup secara keseluruhan. Jadi tuh ini bukan soal satu hal saja, tetapi lebih ke penilaian kita terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan sosial, kesehatan, dan bahkan keseimbangan antara waktu kerja dan waktu luang. Kalau kita merasa puas dengan kehidupan yang kita jalani, kita cukup baik, kita akan merasa puas dan happy dengan kondisi yang ada. Meskipun pasti ada juga tantangan atau masalah yang akan datang. Misalnya nih, kamu punya pekerjaan yang oke, hubungan dengan teman atau keluarga yang baik, kamu pasti akan merasa sangat senang. Kamu akan merasa sangat sehat secara fisik maupun mental. Kemungkinan besar kamu akan merasa puas dengan hidupmu. Sebaliknya, kalau ada banyak hal yang bikin stres atau nggak sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi life satisfaction-nya itu rendah. Kemudian ada teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa kepuasan hidup berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Semakin tinggi kebutuhan yang dapat dipenuhi, atau dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri, semakin tinggi pula tingkat life satisfaction seseorang. Contohnya nih, misalnya ada seseorang yang bekerja di bidang yang dia sukai, punya teman-teman yang mendukung, bisa menjalani hobinya, dan merasa sehat. Meski kadang ada masalah kecil, dia tetap merasa hidupnya cukup menyenangkan dan puas dengan apa yang dia capai. Di sisi lain, ada juga orang yang mungkin memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan cukup, tetapi karena merasa kesepian atau nggak puas dengan kondisi fisik dan mentalnya, dia merasa life satisfaction-nya itu kurang. Jadi setiap orang itu punya cara dan kriteria sendiri dalam menilai apakah hidup mereka itu memuaskan atau tidak. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi life satisfaction. Yang pertama ada kesehatan fisik dan mental. Jadi, kesehatan itu adalah salah satu faktor utama dalam menentukan life satisfaction. Ketika seseorang merasa sehat, baik secara fisik maupun mental, mereka akan cenderung merasa lebih puas dengan hidup mereka. Masalah kesehatan kronis atau gangguan mental bisa sangat mempengaruhi perasaan puas terhadap hidup. Kemudian yang kedua ada hubungan sosial. Kualitas hubungan sosial, kualitas hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, atau rekan kerja memiliki pengaruh yang sangat besar.
Seseorang yang memiliki hubungan sosial yang baik, dia akan merasa didukung oleh orang-orang sekitarnya, akan cenderung lebih puas dalam hidupnya. Karena isolasi sosial atau masalah dalam hubungan sosial ini dapat menurunkan tingkat life satisfaction. Yang ketiga ada pekerjaan dan karir. Kepuasan dalam pekerjaan berperan penting sekali dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang merasa puas dengan pekerjaannya akan merasa dihargai, memiliki kesempatan untuk berkembang. Biasanya mereka lebih puas dalam hidup mereka. Sebaliknya, pekerjaan yang penuh tekanan, tidak memadai atau tidak memberikan kepuasan pribadi dapat mengurangi life satisfaction. Yang keempat ada keuangan. Meskipun uang tidak bisa membeli kebahagiaan secara langsung, kondisi keuangan yang stabil memberikan rasa aman dan mengurangi stres berkaitan dengan kebutuhan dasar. Namun, setelah mencapai titik tertentu, faktor keuangan mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap life satisfaction, terutama jika aspek lain dalam hidup seperti hubungan atau kesehatan kurang memadai. Yang kelima ada perasaan dan pandangan diri. Jadi itu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan hidup mereka sangat mempengaruhi kepuasan hidup. Mereka yang memiliki harga diri tinggi dan merasa puas dengan diri mereka akan cenderung merasa lebih puas dengan kehidupan mereka secara keseluruhan. Nah, rasa syukur dan kemampuan untuk menerima diri juga berhubungan erat dengan life satisfaction. Dan yang keenam, ada pencapaian dan tujuan hidup. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa telah mencapai tujuan tersebut akan cenderung lebih puas dengan hidup mereka. Pencapaian itu bisa berbentuk berbagai hal, seperti pendidikan, karir, keluarga, atau kontribusi sosial. Ketika seseorang merasa mereka berada di jalur yang benar dan mencapai apa yang mereka inginkan, life satisfaction mereka biasanya akan meningkat atau lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada pentingnya life satisfaction. Life satisfaction ini berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologi secara keseluruhan. Orang yang merasa puas dengan hidup mereka cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih mampu menghadapi stres dan tantangan hidup. Mereka juga lebih bersemangat untuk mencapai tujuan hidup dan membangun hubungan yang positif. Bayangin deh, kalau kamu bangun pagi dan merasa puas dengan hidupmu, bukan hanya karena hari itu cuaca cerah atau karena kamu dapat tugas yang gampang, tetapi karena secara keseluruhan kamu merasa hidup itu oke. Kamu merasa puas dengan pekerjaan, hubungan dengan orang-orang di sekitarmu, kesehatan, bahkan dengan dirimu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan life satisfaction atau kepuasan hidup. Kenapa sih life satisfaction itu penting? Karena kehidupan yang penuh kepuasan gak cuma bikin kita lebih bahagia, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental kita. Kalau kita merasa puas dengan hidup, kita cenderung lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bisa menghadapi segala tantangan yang akan datang. Nah, pada intinya itu, life satisfaction itu penting banget karena berpengaruh besar pada kualitas hidup kita. Kalau kita merasa puas dengan hidup, kita bakal lebih bahagia, lebih sehat, lebih siap menghadapi segala hal. Ini bukan berarti hidup kita harus sempurna, tetapi lebih pada bagaimana kita menerima dan menghargai apa-apa yang kita punya, sambil terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan yang paling penting, kepuasan hidup itu membantu kita untuk menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur dan positif. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang life satisfaction.
Semoga penjelasan aku ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Aku mohon maaf. Untuk teman-teman jangan lupa bahagia ya. Semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.